Saya simpan lengkap loh. Tapi abang nggak jadi salah, dia baca tinggal jadi salah. Nah, karena saya suka menyimpan itu, saya senang menyimpan. Sehingga akhirnya ada juga manfaatnya sekarang. Jadi dari sidang pleno ke sidang pleno setiap lembar itu saya simpan. Dan sekarang ini dipegang itu sudah hancur. Karena umurnya sudah berapa tahun itu? Dari tahun 60 sampai sekarang sudah 70 tahun. Nah, jadi ini yang ingin saya dapatkan hasil dari apa yang dilaksanakan oleh Raka dan kawan-kawannya ini adalah menanamkan kepada kader-kader kita bahwa menyimpan arsip itu penting. Nah, ketika saya mengakhiri jabatan saya di Kohati PB, saya meninggalkan sekurangnya 6-10 buah album di lemari Kohati. Itu semua album-album asli dari semua kegiatan karya. Kita sebagai aktivis kalau sebentar ke Aceh, sebentar ke Ambon, sebentar ke itu, foto-foto itu saya simpan semua. Tapi ketika saya sudah kembali dari penempatan pertama lah di Bangkok waktu itu, udah nggak ada lagi semua di Ponorogo. Kemana ini album-album? Oh iya, diambil sama teman-teman di siapa. Nah, begitulah attitude kita terhadap masalah arsip ini. Apalagi kertas-kertas dan foto-foto yang bagus-bagus saja diselamatkan oleh mereka, diamankan oleh mereka entah kemana. Jadi itu intinya. Coba mari kita simpan. Ketika saya pulang dari penempatan di New York, kalau nggak salah, saya diminta oleh PBHMI untuk jadi narasumber dalam sebuah sejarah Kohati. Waktu itu koordinator nasional Kohatinya adalah Ula bicara. Jadi pembicara itu berempat, Ula, Mbak Anis, saya, dan Abu Salim, berempat. Nah, yang bicara pertama Ula mengatakan pada periode ini kami bertekad untuk menuliskan sejarah Kohati. Tapi betapa sulitnya untuk menuliskan karena arsip-arsip semua hilang. Jadi kami dapat kesulitan untuk menuliskan arsip itu. Lalu waktu saya menjadi pembicara, paper saya itu saya lampiri 14 lampiran. Yang semuanya itu adalah fotokopi dari naskah-naskah asli yang saya simpan. Keputusan Munas yang pertama, deklarasi Munas pertama susunan putus, hasil sidang pleno 1 dan 2 lengkap mas saya lampirkan, saya fotokopi, saya lampir per satu sebab ini dicatat oleh Agus Salim Sitompul. Di dalam bukunya dia menceritakan peristiwa ini. Bagaimana ketika Ketua Kohati mengatakan tidak ada satupun arsip Kohati yang bisa saya kemukakan. Tapi pada saat yang sama katanya Kak Ida melampirkan 14 buah lampiran yang semuanya adalah fotokopi dari naskah asli yang disimpan. Jadi saya memang punya kesenangan menyimpan itu. Satu. Yang kedua, suatu hal yang saya tiru dari abang adalah setiap periode itu dia bundel. Membundel itu gampang. Kalau dulu bukan di Jalan Pramuka, di Jalan Surabaya. Kalau sekarang kan Pramuka, tidak jatuh gitu. Jadi di Jalan Surabaya itu kami taruh di situ semua satu periode itu di buku sekembali. Jadi mudah disimpan. Ya, enggak sebar-sebar. Itu hobi dia. Mungkin adik-adik nggak kenal suami saya itu mantan sekjen PBHMI pada periodenya Nurholis Majid. Nah, itu saya kenal dia. Sekarang jadi pacar terus nih, kami berdua sudah berapa ya, ulang tahun perkawinan yang ke-54. Nah, jadi artinya bisa itu kita simpan, yaitu well there is a will, there is a way. Kalau sengaja, kalau ada kemauan bisa. Nah, bagaimana kita menanamkan kepada adik-adik? Sekarang ini sudah banyak sekali hal-hal yang harus kita tuliskan. Coba bayangkan, adik-adik di cabang-cabang itu bisa sangat keliru menyebutkan siapa saja yang mendirikan Kohati. Mereka itu keliru menyebutkan nama-nama HMI Watia itu pada lahirnya HMI. Jadi apalagi statement-statement yang lain ya, ini yang masalah yang konkret-konkret saja bisa keliru.
Ayolah di dalam training ya, Arif, masukkan ini kesadaran untuk menyimpan arsip ini. Sebab ketua-ketua PB yang ada sekarang, oleh yang dicoba untuk wawancara, mereka ya paling cuma lisan tadi, karena mereka tidak menyimpan rapi naskah-naskah yang mereka punya.